Kembali lagi di Jurnal Nusantara, Saudara. Kapasitas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banjar kini ditingkatkan melalui uji sertifikasi selam berstandar internasional. Langkah ini merupakan strategis untuk mengingat tingginya frekuensi kejadian kecelakaan air di wilayah sungai maupun irigasi yang menuntut kesiapan personil untuk bisa profesional di lapangan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kabupaten Banjar kini secara serius menguatkan fungsi penyelamatan air di luar tugas utama mereka dalam memadamkan kebakaran. Melalui pelatihan selam berlisensi POSI CMAS, 9 personel water rescue dituntut menguasai kompetensi teknis penyelamatan di perairan dalam yang kompleks. Kegiatan ini menjadi prioritas karena tim water rescue sering menjadi garda terdepan dalam misi pencarian korban di sungai, waduk, hingga irigasi yang memiliki resiko keselamatan sangat tinggi. Menggunakan teknik amblesan badan terbalik atau back roll entry, satu persatu petugas mulai turun dari atas perahu menuju dasar Danau Seran, Kota Banjarbaru, untuk memantapkan kemampuan mereka di bawah air. Yang pertama untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyelamatan di air, khususnya untuk penyelaman. Nah, ini kita ada melatih sebanyak 9 orang, ada 9 orang tim water rescue DPKP Kabupaten Banjar. Ya, karena Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar ini kan bukan hanya mengurus untuk pemadaman saja, tetapi juga untuk penyelamatan, termasuk salah satunya adalah penyelamatan di air. Dalam prosesnya, penguasaan teknik ekualisasi atau penyeimbangan tekanan tubuh menjadi parameter utama agar setiap anggota mampu bertindak aman saat menangani korban di lokasi kecelakaan air tanpa membahayakan diri sendiri maupun tim. Kita memasuki dunia bawah air itu tidak sama dengan kita berada di daratan. Nah, itu saja sebenarnya, kalau kesulitan tidak ada. Tapi umumnya itu akan terkendala biasanya di ekualisasi, ya, penyeimbangan tekanan dalam tubuh dengan luar tubuh. Nah, itu kemudian menggunakan maskeling, membersihkan masker, nah yang model-model seperti itu. Keterampilan dalam menyelam kini jadi tuntutan DPKP Kabupaten Banjar. Langkah ini diharapkan membuat kinerja personel semakin efektif dalam memberikan pertolongan cepat serta meminimalisir resiko fatal saat evakuasi di medan perairan yang sulit dijangkau. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kapasitas personel kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banjar kini ditingkatkan melalui ujian sertifikasi selam berstandar internasional. Saudara, sebenarnya apa latar belakangnya? Kami akan tanyakan langsung kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar, Agus Siswanto, yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring di Jurnal Nusantara. Selamat pagi Pak Agus, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Baik, Pak Agus, kita melihat dulu sebenarnya dari tujuan utama. DPKP kan biasanya identik dengan memadamkan api, tapi kalau di Kabupaten Banjar ini ada yang berbeda dengan sertifikasi selam. Nah, kenapa kemudian Kabupaten Banjar memutuskan untuk bisa memperdalam itu atau dalam hal water rescue-nya? Pak Agus, silakan. Baik. Kenapa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar melatih rekan-rekan tim water rescue yang memang selama ini masyarakat awam ya mengenal Dinas Pemadam Kebakaran itu adalah sebuah dinas yang hanya bertugas sebagai pemadam kebakaran saja. Namun tugas kami sebenarnya apalagi dengan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tentu juga mencakup tugas penyelamatan non-kebakaran, termasuk salah satunya adalah penyelamatan di air. Kabupaten Banjar ini kan kebetulan memiliki banyak sungai, kemudian ada juga irigasi, kawasan rawa, dan juga hingga waduk, itu Priam Kanan. Sehingga potensi risiko terjadinya kecelakaan atau korban di perairan itu cukup tinggi. Tercatat pada tahun 2025 itu ada 13 kejadian. Kemudian untuk tahun 2026 ini hingga bulan Juni kemarin itu ada 3 korban yang tenggelam di sungai Martapura maupun di irigasi. Nah, kemudian
potensi ini menjadi salah satu tugas kami juga untuk melakukan penyelamatan secara lebih cepat, aman, dan tentunya profesional. Nah, untuk itu kami merasa perlu untuk melatih rekan-rekan kami untuk pelatihan selam dan scuba, khususnya untuk tim water rescue. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak Agus, tadi kan Pak Agus sudah menyinggung bahwa memang kondisi di Kabupaten Banjar sendiri ini kan penuh dengan irigasi, rawa, dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat dari sudut tantangan nih, Pak Agus, memang tantangan apa sih yang dihadapi oleh DKP Kabupaten Banjar untuk mengevakuasi korban, khususnya di daerah yang Bapak sebutkan tadi, karakteristiknya? Oh ya, dengan karakteristik sungai yang tentunya secara kondisi airnya keruh, kemudian arusnya yang sering berubah-ubah, serta jarak pandang di bawah air itu kan rata-rata hampir nol. Kemudian kondisi tersebut menuntut personil untuk memiliki keterampilan teknis, ketenangan, kesabaran, dan tentunya prosedur kerja yang disiplin sesuai dengan standar operasional prosedur, agar pencarian dan evakuasi dapat dilakukan efektif sekaligus juga menjaga keselamatan rekan-rekan petugas. Nah, ini kendala-kendala teknisnya. Demikian, Mbak. Baik, berarti selain dengan sertifikasi selam, dipastikan juga bagaimana personel di lapangan itu bisa benar-benar gitu ya, merasa tenang dan juga kerja taktis. Nah, Pak Agus, selain melatih personel, bagaimana kesiapan sarana dan juga prasarana pendukung di DPKP Banjar sendiri? Alhamdulillah, kami pelan-pelan memenuhi peralatan yang standar internasional bahkan. Okay. Karena kami pikir ini adalah selain untuk keselamatan yang kami tolong, yang mudah-mudahan kalau misalnya masih bisa terselamatkan, tapi juga untuk menjaga keselamatan rekan petugas. Peralatan pelatihan ini tidak hanya mengajarkan teknik menyelam, tapi juga membentuk mental, kemampuan mengambil keputusan, kemudian komunikasi tim, kepatuhan terhadap SOP keselamatan. Kami juga akan terus melatih rutin agar kemampuan personil tetap terjaga dan siap diterapkan saat menghadapi situasi darurat. Oke, kalau semakin disiapkan lagi DPKP Kabupaten Banjar, mungkin dengan instansi terkait, di sini katakanlah Basarnas dan juga relawan lokal, bagaimana bisa menjaga hubungan sampai dengan tugas dari masing-masing instansi ini tidak dirasa tumpang tindih, Pak Agus? Oh, betul. Ya, koordinasi dengan Basarnas dan relawan-relawan lain tentunya tetap kami jalin. Karena penanganan musibah di perairan di Kabupaten Banjar ini tetap mengedepankan sinergi dan kolaborasi. Kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya Basarnas, karena BKO untuk petugas kami, petugas tim water rescue kami tetap di bawah kendali operasinya Basarnas. Tentunya nanti dengan rekan-rekan relawan lain seperti TNI, Polri, BPBD, PMI, serta relawan-relawan lainnya melalui pembagian tugas yang jelas dan komando yang terpadu. Dengan demikian proses penyelamatan itu berjalan efektif, cepat, dan tidak tumpang tindih seperti yang Mbak sebutkan tadi. Oke, Pak. Tidak ada tumpang tindih, karena sudah ada pembagian tugas, Mbak. Siapa berbuat apa, dan kebetulan kita di Basarnas sudah tercatat disebut itu sebagai potensi. Jadi ketika ada kejadian untuk penyelamatan di air, kita cepat dihubungi. Begitu juga kalau kami yang dilapori oleh masyarakat adanya kejadian peristiwa kecelakaan di air, itu kami juga berkoordinasi dengan dinas instansi terkait. Oke, pentingnya saling koordinasi dari lintas terkait itu juga dirasa penting begitu ya Pak. Terima kasih sekali sudah berbagi waktunya dan juga insight bersama kami di Jurnal Nusantara, Pak Agus Iswanto selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar. Sehat selalu Pak Agus, selamat pagi.